Bisa ketemu, bisa ketemu lagi ya Pak Luki ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ini background, ini Ustaz, background sebetulnya akuarium. Oh, saya udah ganti background ya. Backgroundnya akuarium yang dulu dikasih sama Kang Kadarsa. Udah diisi apa? Isi ikan? Ikan biasa, ikan. Ya, ya. Ikan-ikan biasa aja. Untuk menyejukkan mata. Iya. Saya pernah ke rumahnya Kang Pamungkas. Pernah ke rumahnya. Di mana? Cimahi ya. Cimahi 4 km dari Pemkot Cimahi, Kang. Cimahi. Atau dekat, saya barusan dari Cimahi, saya dari Cihanjuang. Itu Cihanjuang beda bukit. Iya. Iya, saya Katumiri itu kelihatan, saya bisa ngelihat Katumiri. tahu Katumiri. Oh. Iya. Tahu gitu jadi, kita tadi offline ya, Kang ya. jadi rumah saya Kang memang ada pertaniannya. Saya bikin pestisida sendiri, tapi saya juga punya lebah. Jadi maksud saya mau cerita bahwa kalau pestisida biasa, pestisida kimia, lebah pasti kabur, lebah pasti mati gitu. Jadi kalau di rumah saya lebah ada gitu. Ya tadi bahkan sampai ada ular gitu. Tapi saya udah bisa handle sekarang. Harus silaturahim nih saya kayaknya. Ya, lihat. Insya Allah. Berarti kan rumahnya dekat-dekat sama Kang Kadarsa juga ya, daerah situ ya Kang? Iya, iyalah, lumayan lah, lumayan dekat lah. Dulu ngomong-ngomong ini Kang Kadarsa sama Kang Luki itu ketemunya gimana ceritanya? Enggak, waktu itu saya pengen tahu permakultur. Ya. Nah, gimana ya? Oh, dapat dari internet ya. Terus saya kontak. Akhirnya ke rumahnya. Di situ bagus ya kalau menurut saya untuk ikralen ya bisa, tapi bertahap. Karena nggak ada orang yang kayak Pak Lukinya ya. Jadi nanti Kang Pamungkas ajak aja siapa, Pak Asep, Kang Asep, Kang siapa, supaya melihat mana yang bisa diterapkan secara bertahap di kita. Gitu. Ayo, insya Allah. Keren. Ya. Terus, ternyata senior saya di SMP 2 ini Kang Kadarsa. Oh gitu, SMP 2 Bandung. Oh, SMP 2 Bandung. Oh, mohon Kang. Iya. Oh, Kang Prima udah masuk ya. Assalamualaikum. Oh iya. Kang Prima. Dokter Prima. Iya. Bagus konsepnya dan diterapkan real gitu. Untuk kita kalau dalam pandangan saya nggak bisa fully ya bertahap mana yang bisa dulu. Untuk itu sih orang yang day to day operationnya Kang Asep mesti diajak lihat ke sana. Iya. Kalau di sana bisa 100% karena Kang Luki kan ada di sana tiap hari, rumahnya di situ. Untuk tinggal di sini. Tinggal di situ enakan bisa. Oh, emang sehari-hari di situ ya, Kang? Yes. Iya, orang gunung, orang ini Kang, orang hutan, saya sebelah hutan. Alhamdulillah. Ada rumah gitu di situ, wah bagus. Iya. Disuguhi apa waktu itu Kang Luki, jus sayurannya. Wah Kang, ada lagi sekarang Kang. Saya kan punya bunga telang, terus pakai lemon. Jadi telang lemonade Kang. Jadi vitamin A sama vitamin C. Ada lagi nanti, insya Allah moga-moga kapan ketemu saya bisa bawain. Nah sekarang Kang Luki Cisundau sampai dengan Kang izin saya ambil headset dulu Kang. Enggak. Sampai seksi 3 itu sudah dibuka. Seksi 3 tuh ikralen kita. Jadi tinggal beberapa. Jadi kalau kapan-kapan mau ke sana, ada teman-teman selalu ada di sana. Ayo. Karena Kang, saya kok ini kehilangan ya. Apa tuh? Kok kehilangan ini apa? Headset. Suaranya kok nggak ada. Halo, sebentar. Tapi saya nggak. Halo. Bisa kedengar ya? Kedengar saya. Silvi, saya kedengar nggak? Udah. Dengar dok, jelas dok. Oke. Barusan hilang. Mangga Kang. Jadi gini kan sebetulnya nanti kan saya cerita ya. Tapi kenapa saya akhirnya mendalami ular itu karena orang tua kami dipatuk kobra gitu ya. Oh di mana? Di Magelang Kang. Di Magelang saya punya namanya Bintang Timur Permakultur. Lagi bersihin kopi, beliau digigit sama kobra. 3 minggu sebelumnya tetangga Kang.
tetangga digigit kobra meninggal Kang, pupus. Jadi kan Innalillahi. rewas gitu apa namanya? Bulan Februari tahun ini. Rewas Kang, jadi trauma, dibebat kan. Dibebat pakai kawat. Jadi apa namanya? Istilah kedokteran nekrosis. Nekrosis. Jadi rusak sih ininya teh. Vaskularisasinya nggak masuk. Akhirnya belajar ular ke Bu Lydia, ahli ular satu-satunya kayaknya di Indonesia. Bu Lydia kemudian setelah selesai 2 minggu kemudian telepon, Ki ayah pelatihan di Brigif 6 Surakarta ngasih pelatihan ke Damkar sama ke Pasus. Nah, di Brebes. Wah, di Bandung teh di Jogja gitu kan. Ke Brebes belajar dari awal dari teknik pemula jam 8 sampai jam 1. Jam 1 teh nggak boleh pulang kan. Kang Luki kagok dari Bandung, udah langsung kan mahirnya aja, nggak sekalian di Bandung. Nggak usah bayar sih. Oh, siap. Bayar cuma 100.000 Kang maksudnya teh. Oh, gitu. Jadi akhirnya sampai ke tingkat mahir. Nah, sekarang saya dapat amanah dari ketua untuk share biar tidak ada korban di manusia gitu lah. Maksudnya manusianya selamat, ularnya selamat, lingkungan selamat kan. Iya. Bagus. Saya tuh udah lama nih cerita sama Kang Pamungkas, sama Silmi juga, sama semuanya. Saya yang khawatir tuh ular, kumahakeun gemukan kemarin apa namanya ada informasi begitu. Ya udah, alhamdulillah Kang Luki bisa Insya Allah Kang, ngobrol-ngobrol. Ya kan? Sebetulnya gregetnya pengen real life dilihatkan ularnya Kang, bagaimana tekniknya, bagaimana ininya. Sebetulnya lebih apa ya? Orang belajarnya lebih ini kalau lihat kebayang gitu. Ya. Ularnya dari mana? Saya ada Kang. Oh gitu. Udah. Gini, ketua saya di Brigif nama lengkapnya hampir puluhan ular berbisa. Kalau saya cuma 2 jenis. Jadi ular yang membelit, sanca kembang, sama ranjau darat, beludak. Kita Punisius namanya. Yang Punisius berbisa tinggi, yang membelit ini taringnya merobek gitu. Dua-duanya ada teknik yang berbeda untuk mengatasi. Oke. Nah itu ya Kang Pamungkas, kita pekerja-pekerja kita, petani-petani kita masih terlindung kan. Insya Allah. Saya udah lantaran nggak bisa waktu itu mikirnya pakai anti bisa ular kita siapkan untuk gimana gitu. Kan bisa ular juga kan hanya untuk sebagian ya, hanya untuk tiga jenis kalau nggak salah. Sementara ada 77 jenis ular berbisa yang kita punya. Indonesia itu kaya banget kan, kaya. Kang Iwan ada. Kang Iwan itu Akbar udah datang? Iwan jadinya Kang sedang jaga di IGD katanya Akbar. Alhamdulillah Akbar. Ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Akang Teteh, anggota IKRA, guru-guru saya, juga di sini ada pendiri ya, inisiator IKRA, Dr. Kak Darsyah, Kang Kak Darsyah. Di sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali bisa bersilaturahim di penghujung ya tahun 2022. Ya, semoga tahun ini banyak memberikan manfaat dan keberkahan ya buat kita semua, dan semoga di tahun 2023 nanti tentu kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Dan spesial di sore hari ini kita akan bahas soal ular berbisa ya. Tadi udah sedikit-sedikit disinggung Kang Luki dan Kang Kadarsyah. Kebetulan ini kemarin saya baru dari NTT, saya sudah cerita ke Kang Kadarsyah, seminggu saya ke NTT menyisiri dataran Flores. Pulang dari sana, salah satu yang saya kunjungi itu pesantren. Pulang dari sana ada kabar, Dok, itu pesantren yang kemarin kita datangin, santrinya ada yang digigit ular. Aduh, subhanallah, saya bilang, wah kalau gitu ini hari ini saya minta relawan-relawan di NTT juga untuk bergabung.
Tapi Ya, tadi ya. ada salah satu pimpinannya. Tadi saya lihat Fikri ya udah join Oh, ya. tadi Fikri udah join. Nah, Ya, ya, ya. Fikri nanti Alhamdulillah. tolong diajak tuh Ustadz Ya, di NTT. Ini Masya Allah ya. spesial sekali hari ini kita kedatangan tamu Kang Luki Lambang Santoso ya. Assalamualaikum Kang Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata beliau ini adalah senior saya di SMP 2 Bandung. Iya. Beliau ini ingin disebut ya, diceritakan sebagai petani saja gitu ya, petani dan founder dari Rumah Kayu Permakultur. Cuma kayaknya nggak cukup kalau hanya disebut itu, Kang Luki. Jadi Kang Luki ini dari pendidikan barangkali nanti ada Akang Teteh yang juga satu alumni nih ya. SD-nya di Santa Agustinus ya, di Bandung, Kang Luki. SMP-nya SMP 2 Bandung, SMA-nya SMA 1 Bandung ya. Kemudian dari dulu dari dulu memang di Dago itu ya Kang ya, SMA 1 itu ya. Ya, di Dago Semansa. Iya. Terus di Teknik dan Manajemen Industri Universitas Pasundan Bandung ya. Dan banyak sekali ini pendidikan-pendidikan lain yang beliau ikuti ya. Sekolah Pendaki Gunung Wanadri ya. Kemudian pencaksilat Merpati Putih ya. Penyelam. Waduh banyak banget nih Kang. Saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Intinya banyak banget ya. Termasuk juga sebagai asesor pertanian organik tanaman ya. Permaculture designer ya. Dan banyak sekali di samping aktivitas bisnis beliau, termasuk kafe yang saya pernah datangin ternyata punya beliau juga ini ya, S28 itu. Aduh kalau kenal dari dulu saya minta diskon waktu itu kan. Juga owner dari Zoya ya, brand Zoya ya, dari Safira Corporation ya. Oke, banyak sekali nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahim lebih panjang dan lebih lama, Kang Luki. Hanya untuk tema sore ini khususnya ngebahas soal bagaimana menangani ular berbisa begitu ya, Kang Luki ya. Baik, Kang Luki. Barangkali 30 menit ke depan Kang Luki bisa present, nanti kita perdalam dengan diskusi ya. Saya persilakan Kang Luki. Saya izin screen saver ya. Share screen ya. Share screen ya. Ya, silakan Kang. Bismillah. Kelihatan belum itu ya? Iya, oke, sudah Kang. Nah, Ya. Sudah muncul Kang. Maaf Kang Luki sambil karena saya biasanya ada MC-nya ini tuh. Sekarang saya MC sebagai moderator. Ini kita mau buka dulu dengan tilawah. Maaf ya Kang Luki ya, sambil tunggu ya. Mangga. Aduh, subhanallah sampai lupa. Mangga Kang Iwan, kita izin nyalain lampu supaya berkah nih. Ya, supaya berkah, mangga tilawah disampaikan Kang Iwan. Bismillah. Suaranya jelas, Dok? Ya, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Dok. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair Kang Iwan atas pembacaan tilawahnya. Semoga semakin membawa keberkahan pada acara kita di sore hari ini. Baik, kembali ke Kang Luki. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, panduan mengenal ular. Ya, silakan Kang Luki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ini? Jelas Bisa, Kang Luki. Alhamdulillah. Dan slide-nya bisa terlihat ya? Bisa terlihat dengan jelas. Alhamdulillah, terima kasih banget. Saya merasa bangga, merasa terharu bisa ngobrol, diskusi lah soal ular. Jadi ya, saya tinggal di, nama saya Luki Lambang Santoso, saya tinggal di rumah kayu permaculture. Sama seperti prinsipnya Ikraland juga, kita punya tapi di kita ada 3 fondasi yang kita dirikan di rumah kayu permaculture. Inspirasi itu gini, saya itu sebelumnya adalah bekerja di semikonduktor, bikin IC di dalamnya peralatan elektronik. Kemudian Sabtu Minggu saya ngajar scuba. Seperti tadi diceritain bahwa saya senang ngadaki gunung, saya senang olahraga ekstrim, kami berenangnya lintas pulau dan lain sebagainya. Tiba-tiba lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tahun berapa itu Kang? 2010. Januari 2010 ya, Januari 2010. Dari biasa berenang lintas pulau, tiba-tiba lumpuh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja. Jadi mengalami stroke karena darah saya punya APS dan punya antiphospholipid syndrome dan punya lupus. Jadi isi darahnya lebih encer, kata dokter lebih encer, akhirnya jadi remes ke otak. Ketika remes itu terjadi stroke. Stroke-nya itu berulang sampai 10 kali. Ngalamin mulut mencong-mencong, ngalamin sebelah kiri lumpuh, nggak bisa bergerak, sebelah kanan bodak, memori lupa, ngalamin lah. Kemudian beban terberat karena saya seorang laki-laki di lupus itu kan dari SDF itu Samsiduha itu sekitar 1.500 anggota itu kira-kira hanya belasan orang, 12 atau 15 orang yang laki-laki gitu. Buat laki-laki menderita sebuah autoimun yang tadi ya istilahnya stroke berulang, sempat lumpuh, sempat apa, itu berat banget. Jadi ada depresinya gitu. Nah itu kemudian alhamdulillah Allah menutup satu pintu tapi membuka pintu yang lain. Saya dikasih amanah Allah juga, hadiah sebuah rumah, belakangnya ada air terjun, rumah saya dilewatin sebuah sungai, saya bisa berkebun. Saya kemudian karena saya belajar permaculture, saya istilahnya nangkap air hujan lah, segala macam lah, pokoknya dibuat sedemikian rupa. Jadi contoh ada air hujan masuk ke talang-talang, masuk ke tangki, saya punya hampir 6.000 liter air yang saya satukan dengan air mata air, kemudian masuk ke kolam, kolamnya diisi ikan, dari tampiasannya lagi masuk ke sumur resapan. Ikan ini maaf ya, buang air jadi amonia, kita siapin bakteri pemecah nitrat. Jadi akhirnya nitrat itu bahasa kitanya urea. Jadi kebun saya disiram dengan urea yang akhirnya subur gitu, berbakti, berbuah terus gitu ya. Alhamdulillahnya kayak gitu. Itu inspirasinya. Edukasinya samalah seperti yang dilakukan di Ikra. Saya kebetulan dari teknik industri tiba-tiba harus belajar berkebun karena nggak bisa apa-apa. Akhirnya belajar sampai akhirnya jadi asesor pertanian organik. Saya bisa asesmen untuk profesi sertifikasi profesi gitu. Dan saya berharap yang ketiga adalah pengalaman. Saya pengennya setiap anak, bukan setiap anak lah, setiap orang itu bisa menanam. Jadi pengen pengalaman nyentuh sendiri. Ini media tanam seperti ini, nanam itu seperti ini. Ada istilah tangan dingin, tangan panas itu nggak ada lah. Itu saya bilang itu saya bisa buktikan itu gitu. Alhamdulillah kemudian sampai kemudian diliput sama Trubus.
tahun ini diliput sama Trubus dengan judul Tidak Henti Panen dari Halaman. Jadi bayangkan seorang petani yang pupuk buat sendiri, pestisida buat sendiri, bibit punya sendiri, jadi merdeka. Kemudian saya punya ternak juga yang ternak makanannya ada di sekitar kita gitu. Jadi nggak riweh lah gitu ya. Sayur, buah, ikan, ayam gitu ya, angsa gitu. Dan Kang Luki ini fotonya foto tempat Kang Luki itu di kalau yang di atas ini rumah temen Kang. Itu kalau foto saya kebetulan saya lagi panen head lettuce. Kalau ini Omah Lor di Jogja Kang, Omah Lor. Kalau ini maaf ya saya balik lagi, ini belakang rumah saya yang sebelah kiri, belakang rumah ini sayur. Kalau ini depan rumah saya. Oke, Di atas tadi alhamdulillah. depan rumah, ini belakang rumah. Jadi kami nanamnya Kang dengan teknik-teknik dibulet-bulet gitu tanaman teh. Karena tadi tetap ya petani juga pengen estetika, pengen enak, pengen nyaman gitu. Pengen apa? Saya punya teknik namanya Nordic Opot, bukan saya maksudnya. Saya menjalani sebuah pertanian yang diistilahkan lazy farmer. Lazy farmer itu biar nggak banyak urus kan? Biar nggak banyak urus. Nah, akhirnya saya bisa jualan sayur untuk sehari-hari. Saya di Lakis Farm Bandung gitu ya. Akang teteh semua yang mau. Jadi gini, semua produk-produk yang ternyata buat saya sehat, contoh gula singkong lah, ada minyak kelapa dari kokonat, dari apa, bukan sawit gitu ya, tapi dari kokonat gitu. Terus ada gluten free apa segala macam, yang saya pakan ternyata bikin saya sehat, saya jual, saya jual lagi gitu. Jadi sayur, buah organik, ikan yang ya ditreatment dengan baik, terus contoh sapi, daging sapi yang benar-benar dikasih makan rumput saja, tidak ada suplemen macam-macam kimia. Saya makan sehat, saya jual lagi gitu. Nah, kemudian cerita ini berawal ketika saya juga dikasih amanah sebuah tanah di Magelang. Itu saya bikin Bintang Timur Permaculture. Ceritanya ada orang tua kami yang digigit kobra bulan Februari. Nah, 3 minggu sebelumnya tetangga kami juga digigit kobra, meninggal di sana. Jadi di Jogja ya? Di Magelang, Magelang ya, dekat Jogja. Jadi gemper, apa ini, trauma gitu kan. Akhirnya diikat pakai kawat gitu ya, diikat pakai kawat, dilarikan ke RSUD. Nah, astagfirullah ya, subhanallah. Di RSUD itu ada 4 dokter yang tidak ngerti bagaimana cara menangani gigitan ular. Padahal sawah itu RSUD Gerabak itu sawah, kebon gitu, maksudnya hutan gitu ya. Tapi wah kami nggak ngerti ini gimana katanya. Bawa lagi ke Magelang. Jadi udah habis 25 menit, bawa ke Magelang itu kira-kira 45 menit. Korban orang tua itu udah lemes karena pakai motor kan. Karena tadi si dokter-dokter ini nggak ngerti bahwa wah ini apa bahaya nih kalau gerak, harusnya diantar ambulan atau apa. Mereka dengan cuek, aduh kami nggak bisa pindah ke Magelang. Jadi singkat cerita akhirnya tertangani, tapi tangannya tadi nekrosis tadi karena dibebat pakai kawat. Kang Kadarsyah jadi apa? Takut menjalar ke jantung kan. Jadi rusak tangannya. Akhirnya ya sembuh tapi dengan catatan cacat lah. Cacat. Ada beberapa area yang tidak bisa bergerak dengan normal gitu. Nah, jadi ini saya senang banget bisa ngobrol sama dokter-dokter. Moga-moga nih dokter-dokter baru, dokter-dokter baru bisa agak lebih serius sedikit lah, karena dokter yang ahli venom di Indonesia itu ada dokter Trimaharini, itu dokter Maha saya panggilnya. Beliau cerita rata-rata di Indonesia gigitan ular itu 135.000 kasus per tahun, dan sebagian besar punten tidak bisa tertangani dengan baik. 135.000. Itu di luar ada kejadian luar biasa seperti bencana alam. Ketika bencana alam terjadi, binatang itu mencari perlindungan, apa istilahnya, udah kayak ada sensor. Gempanya belum, bencananya belum ada, itu mereka udah migrasi dulu, mencari tempat yang lebih aman. Ketika ada migrasi, konflik dengan manusia, akhirnya ada yang digigit lah, ada segala macam lah. Itu naik, biasanya ada 2%, 5% naik kasus gigitan ular. Kemudian ada bencana, orang biasanya enak di rumah, sekarang tidurnya di tenda gitu. Jadi kejadian luar biasanya akan menyebabkan kenaikan gigitan atau konflik dengan ular tadi. Nah, kemudian ini saya akan banyak yang saya skip, ini mah bla 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 ya, itu mah ininya lah. Ini pendiri kami, Brigif 6
Mas Janu dari Brigif Namrojosari, Sukoharjo. Ini kegiatan kami. Beliau melatih Kopassus juga. Yang kita lakukan sekarang setelah dididik oleh Exalos itu adalah menyelamatkan. Jadi prinsip kami selamat orangnya, selamat manusianya, selamat binatangnya, dan selamat lingkungannya. Jadi kita ada kegiatan sosial ya Cianjur udah pasti ya kita ini. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari tentang ular? Karena ternyata Akang Teteh semua, ular itu adalah salah satu mata rantai dalam sebuah ekosistem. Akang Teteh semua tahu kita punya masalah juga dengan tikus ya. Tikus itu 21 hari itu sudah dilahirkan sama induknya. 21 hari. Sebulan kemudian sudah siap kawin. Tikus ini teh. Si induknya dalam waktu 48 jam itu sudah hamil lagi. Sementara ular itu 3 tahun. 3 tahun bertelur ada yang bertelur, ada yang telurnya di dalam terus kemudian menetas itu 3 tahun baru kira-kira 6 sampai 10 ekor gitu ya. Kemudian kalau ketemu dengan pasangannya 3 tahun lagi bertelur lagi gitu. Jarang gitu maksud saya. Sementara teman-teman kemarin alhamdulillah saya juga nerima tamu dari Unpad itu Faperta, mereka ada summer class gitu ya. Dari 5 negara datang berkunjung. Setiap tamu yang saya tanya, kalau teman-teman lihat ular bagaimana? Kalau nggak dibunuh, lari, dibunuh, lari. Sementara sebetulnya ular berbisa itu hanya 15%. Dari 549 jenis ular itu hanya 77 yang berbisa. Dan itu per daerah gitu. Per daerah. Jadi contoh ular deriknya di padang pasir Amerika itu nggak ada di Pulau Jawa gitu. Terus ada beludak atau gibuk ya yang di sini orang takut itu tidak ada misalnya di Jepang atau di mana. Itu jadi per area gitu. Di Papua ada viper biru, di kita nggak ada. Di kita ada kobra, di Papua nggak ada gitu-gitu. Jadi di Indonesia, di Jawa ini paling 5 atau 7 jenis lah gitu ya. Jadi sementara perannya penting karena logo kedokteran kalau nggak salah ular juga ya Kang. Logo kedokteran, logo farmasi, logonya apotek gitu itu semua ular karena ternyata ular itu sebetulnya banyak manfaatnya. Akang Teteh lebih tahu lah gitu bahwa bahkan sebetulnya secara tradisional pun dimakan empedunya apa segala macam menjadi obat itu mangga silakan di ini. Jadi kemudian itu ceritanya backgroundnya. Jadi ini adalah ya tadilah yang saya ceritakan, tikus itu jauh lebih cepat berkembang biaknya gitu ya. Nah tapi masalahnya kenapa sih takut ular gitu ya? Maaf. Karena menganggap semua ular itu selalu menggigit. Ini insya Allah kita dianugerahi sama Allah, itu sebagai khalifah di muka bumi itu secara insting semua binatang buas itu takut sama manusia. Bahkan ular itu, jadi ular itu tidak akan menggigit karena wah ini si Lucky gendut ya mau saya makan, enggak akan gitu. Jadi dia nggak akan ngejar saya untuk memakan saya, nggak akan. Dia itu kalau menggigit itu karena terprovokasi. Terprovokasi teh katincak buntutna. Punten ini saya ada Sundanya. Nggak apa-apa. Jadi terprovokasi, kaget misalnya gitu. Atau kalau orang suka mancing, belusukan masuk ke area-area ularnya gitu. Nah, jadi ular itu tidak selalu menggigit. Ya. Yang kedua, banyak orang menganggap semua ular itu berbisa gitu ya. Tidak ya, ular itu tidak semuanya berbisa. Dari 549 itu hanya 77 jenis yang berbisa. Itu nanti saya cerita lagi. Jadi banyak orang konflik dengan ularnya itu karena tadi maksudnya ular itu nggak sengaja akan menyerang manusia tadi ya. Jadi kita sebetulnya kalau di Exalos Indonesia kita menyarankan untuk tadi ya edukasinya secara benar-benar lihat real gitu ya. Jadi ular itu ada karakter-karakter ya. Yang pertama adalah soliter, dia itu sendiri, nggak pernah berkelompok, nggak pernah bareng gitu. Kayak tikus
sudah dilahirkan teh ngegerombol di situ gitu. Bahkan kawin antara mereka sendiri untuk mempercepatnya itu ya. Itu di kita di ular itu enggak. Ular itu kawin, jantannya langsung pergi, betinanya nyari sarang, nyari tempat yang enak, bertelur, betinanya langsung pergi gitu. Ular itu hanya bersarang ketika mau hibernasi, ketika sudah makan kenyang, dia mau tidur, itu satu, bersarang ya, tidur gitu ya. Yang kedua ketika mau bertelur, hanya itu aja. Terus kemudian tadi ular itu nomaden, pindah-pindah, nggak pernah. Jadi satu-satunya jenis ular berbisa di Indonesia yang bersarang itu hanya king cobra saja. Dan di kayaknya banyaknya di Kalimantan deh, di sawit-sawit itu banyaknya di sana gitu. Di Pulau Jawa ada tapi sedikit banget, nggak hampir nggak dilaporkan, nggak banyak gitu ya. Kemudian tadi ya, takut dengan manusia, tidak menyerang melainkan bertahan, dia tidak suka bau wangi. Ini akan jadi senjata kita ketika nanti saya cerita soal bagaimana menghindari rumah kita kemasukan ular. Tidak suka bau wangi gitu. Jadi ada yang cerita cenah, kalau camping biar nggak kemasukan ular pakai uyah cenah. Enggak. Ular itu ininya kulitnya kayak kuku. Jadi dari sitin. Aduh nggak kelihatan ya. Backgroundnya di off Kang kalau mau kelihatan di sini. Ya udah pokoknya. Jadi perutnya ular itu kayak bahannya dari kuku. Seperti kuku kita. Jadi kena garam. Terus ada di film Upin Ipin pakai belerang, cenah nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Iya. Jadi ular itu tidak punya kuping, tidak punya lubang kuping. Dia hanya lubang hidungnya hanya buat bernafas. Dia menciumnya pakai lidah. Nah lidahnya ini penciumannya, matanya juga buram. Dia menciumnya ini kira-kira jaraknya 2-3 meter saja. Dan itu yang dicium apa? Mangsa. Tikus, kadal, burung-burung kecil, burung puyuh gitu, terus ya gitulah binatang-binatang yang kecil gitu. Nah jadi ketika kita pakai wangi-wangian, udah sebetulnya rumah yang wangi, pan sunnah oke ya, sunnah gitu, rumah itu wangi gitu ya, bersih gitu, itu sunnah lah gitu. Sebetulnya kalau kita menjalankan sunnah, ya udah nggak akan kemasukan ular, sesederhana itu. Ya, kemudian dia terbagi dengan 2 jenis, ada yang punya sensor panas, ada yang punya sensor gerak. Ular kobra itu sensornya gerak. Kalau kita bergerak dikejar, kalau kita diam dia ngaleos. Disangka ngaleosnya naonnya pokoknya melewati kita lah gitu. Ngelewat, ya. Disangka tunggul kayu atau batu gitu. Nggak akan diganggu. Kobra ya gitu. Tapi kalau piton panas, sensor panas. Kemudian ini habitat ular lah, ada yang di pohon, ada yang di tanah, ada apa segala macam, kita nggak usah ini. Ini di gambar kanan bawah itu ada anak kecil yang orang tuanya ternyata anggota Exalos. Anak kecil ini nonton film di YouTube, ada YouTuber. Ini ada beberapa YouTuber lah yang kita juga sebenarnya protes atau kobra dimain-mainin apa segala macam. Banyak lah ya, saya nggak bisa nyebut namanya, tapi maksudnya udahlah kalau ular mah udah jangan dimainin lah gitu ya, maksudnya itu kan berbahaya. Nah karena ngotot si anak ini pengen melihara ular sama bapak ibunya, udah belajar dulu. Nah di situ pelatih kita, instruktur kita itu instrukturnya udah ini ya sudah qualified gitu, itu membuktikan bahwa ketika diam si kobra nggak menyerang gitu. Saya kecepatan atau bisa diterima? Cukup bisa diikuti kan. Nah kemudian cara bertahan ular itu adalah kamuflase. Ini sebetulnya tadi ya saya pengennya tuh nunjukin langsung gitu ya, nunjukin langsung ke sana real ularnya. Aduh udah ketinggali ya, mau ketinggali. Saya punya beludak. Backgroundnya kalau bisa di offin kelihatan itu kan. Acak-acakan. Saya punya ular namanya ranjau darat itu. Saya wanti-wanti banget kalau akan teteh semua seneng jogging, seneng naik sepeda ke alam gitu ya. Kalau mau duduk di pelataran, mau duduk dimanapun ada daun-daun itu, rada dibersihin dulu.
rada di Subhanallah. rada di karena persis kayak daun gitu. Ini kayak yang di kiri, yang di atas ya, di Iya, iya. atas. Itu teh ular Kelihatan. sebetulnya. Iya, ada. Setelah saya perhatikan kelihatan ada itu. Gitu. Nah, itu sebetulnya Betul, saya betul. realnya ada gitu, hewan hidupnya ada. Itu berbahaya tinggi, berbisa tinggi. Subhanallah. Jadi kalau digigit yalah kemungkinan survive-nya kecil manusia. Subhanallah. Kamuflase mau bentuknya daun kering atau mau bentuknya daun hijau gitu, itu kamuflase gitu ya. Kemudian kalau ketangkep nih sama kita, itu akan mengeluarkan bau. Jadi nggak usah ditangkap lah, maksudnya akan ngeluarin bau dari duburnya, akan ngeluarin kotoran yang pengennya masih dilepasin. Kemudian akan menggigit ya, berusaha menggigit, kemudian menyembur, khusus untuk kobra saja menyembur. Makanya kalau APD ya, kita itu alatnya lengkap, itu selain topi itu ada Google. Boleh Google, boleh face mask yang buat COVID ini atau nah, kalaupun kesemprot itu nggak apa-apa. Maksudnya ke kulit itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang ke jerawat pedes gitu ya. Tapi kalau yang ke kulit aja nggak apa. Nah, kalau ke mata ya, mata Kena akan mata. terkena gangguan lah. Dan tadi kalau piton membelit ya, membelit. Saya punya piton 2,5 meteran yang anak kecil mah udah cedera lah kalau sama kena piton ini. Jadi tadi perlu diperhatikan. Jadi tadi ya ada jenis-jenis ular, ada yang tidak berbisa, ada berbisa rendah, berbisa tinggi. Nah, ular raksasa ini sebetulnya tadi kita punya sanca kembang gitu. Sanca kembang ini membelit ya gitu, membelit. Ini saya akan share filenya nanti ke ada saya mangga nanti di share aja. Ini berbagai jenis yang kita nggak itu kan ya. Jadi sebetulnya pengennya mah dibawa ini yang berbisa, ini enggak, ini berbisa, ini enggak gitu. Sebetulnya nanti kita syuting offline lah Kang. Insyaallah. Gitu. Moga-moga boleh kayak gitu. Iya. Ini berbisa rendah gitu ya, ular pucuk. Berbisa rendah teh gatal kan? Kalau digigit gatal. Bengkaknya bengkak di situ aja. Ini boiga gitu, ada ya itu tadi ya. Jadi ini ada belang ya, ulang-uling gitu ya. Ada pucuk hijau tapi lihat buntutnya merah gitu. Ini yang berbahaya. Ini kobra ya. Nah, khusus kobra ini dan ya tadi ada 2 jenis lagi ular viper yang lain, itu ada antivenomnya gitu ya, ada. Tapi tadi balik lagi, antivenomnya diproduksi dari mana? Itu dari luar negeri kita gitu. Maksudnya gini, saya mau menyadarkan tuh gini, Indonesia tuh gede banget kalau di peta. Maaf ya, Vietnam kecil, Malaysia kecil. Vietnam dan Malaysia ini punya ratusan orang ahli ular. Kemudian punya maaf lagi ya, dokter khusus venom. Itu mereka banyak ya puluhan lah gitu. Kalau mereka gabung itu jadi sekitar 100-an. Satu Malaysia itu sekitar 150-an. Nah, di Indonesia itu ada dokter Maharini hiji. Cuma satu, padahal Indonesia segede gede gitu, dari Sumatera sampai Papua gede banget gitu. Jadi berharap ada Akang Teteh yang punya adik-adik yang masih baru kedokteran itu spesialisnya, moga-moga lah, karena tadi gede banget. Venom itu nggak cuma ular, ada ubur-ubur lah, ada macam-macam lah yang pokoknya lah. Nah, moga-moga ahli-ahli venomnya mulai diinikan lagi. Karena tadi ya 135.000 gigitan, dan ya tadi kami mengalami ke RSUD, dokternya angkat tangan, wah saya nggak bisa gitu, serem banget gitu maksudnya. Iya. Dan ini ular besar, ular piton ada di kita gitu ya. Nah, sebetulnya sederhana Akang Teteh semua. Ular itu ternyata, ular berbisa itu ketika menggigit, dia akan mengeluarkan bisa itu punya kemungkinan 50-50, setengah-setengah. Ada namanya dry bite, ada namanya wet bite. Kalau dry bite itu yang keluar air liurnya, tapi bukan bisa. Ketika wet bite itu baru bisanya, jadi masih 50-50. Jadi ada yang dengan saya mah digigit ular ini nggak apa-apa gitu ya, karena tadi mungkin pas dry bite gitu. Tapi ketika digigit ketika wet bite itu venomnya masuk, nah baru venomnya itu yang berbahaya. Nah, venom yang masuk itu akan berada di lapisan kulit sama daging, itu di kelenjar getah bening.
ini mohon diluruskan benar atau enggaknya. Tapi kelenjar getah bening itu ada di antara kulit sama daging. Nah, jadi kita di sini pertolongan pada gigitan ular yang pertama, kalau tidak berbisa, misalnya piton gitu ya, itu lukanya luka biasa, luka robek jaringan aja. Jadi pakai disinfektan, pakai betadine segala macam, bebat, udah selesai gitu. Tapi kalau yang berbisa, barulah tadi harus paling penting adalah diimobilisasi. Jadi ketika ada gigitan ular, nanti harusnya ada di sini. Jadi ketika ada gigitan ular, yang pertama adalah tenang. Tenang, jauhkan dulu ularnya, pasiennya atau si korbannya diselamatkan tuh maksudnya ditarik dari ularnya gitu. Maksudnya jauh-jauh dari ular. Kemudian yang kedua adalah ularnya difoto. Zaman sekarang smartphone udah di mana-mana untuk identifikasi. Kirim ke anggota Exalos dimanapun. Bisa ke saya juga anggota Exalos. Insya Allah saya akan carikan jenisnya apa, ininya apa, karena nanti berguna untuk dokter gitu. Kita akan lapor ke dok, saya digigit ular ini gitu, misalnya gitu. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah diimobilisasi atau diobat. Boleh pakai gedebok pisang, boleh pakai batang singkong, naon lah gitu. Nggak dibebat gini ya, tapi di antara itunya tuh diikat gitu aja. Ini seperti gambar di sebelah kanan, si pasien seolah-olah digigit tangannya, kemudian diimobilisasi bagian lengannya semua gitu. Nah ini untuk mencegah dan penanganan ya. Oh sorry, di atas masih belum, punten. Ya. Jadi ada Indonesia itu terkenal sama mitos. Ada yang pakai batu lah, ada yang pakai keris lah, pakai apa, itu bohong. Nah terus nggak boleh lagi disobek, terus dikenyot. Ketika ada lubang, ketika yang ngenyotnya ada lubang di gigi, langsung jadi korbannya 2, langsung ke otak, yang itunya ke jantung, jadi langsung korbannya 2. Jadi nggak boleh. Nah, guru saya ngajarin ketika sudah imobilisasi, si korbannya itu nyiram pakai air panas, nyiram sih. Jadi bisa itu adalah protein itu rusaknya pakai air panas. Jadi memang inilah apa istilahnya, dirusak lah ya, jaringan yang sudah digigitnya itu dengan air panas. Nah, ketika terjadi pada area gigitan itu biasanya ada titik 2 gitu. Pada area gigitan ini akan membiru, ketika disiram akan balik lagi warnanya jadi ke warna kebakar gitu ya, warna merah gitu. Nah, ya memang akhirnya yang mesti diobatin adalah si melepuhnya gitu. Melepuh karena air panasnya itu, tapi si bisanya hilang. Si bisanya bisa diatasi di situ gitu. Jadi ketika camping, ketika air panas sepanas apa itu? Ya, buat bikin kopi lah 70-80 derajat lah gitu ya. Dan si korbannya yang itu karena dia tahu kadar kemampuan dia menahannya gitu. Karena kan nggak boleh bergerak, nggak boleh kontraksi. Yang digigitnya itu nggak boleh digerakkan. Kalau digerakkan baru nyebar. Ketika dia diam, dimobilisasi, si bisanya akan diam juga di situ gitu. Jadi ketika disiram, si proteinnya moga-moga hanya di situ, belum nyebar, proteinnya juga akan rusak di situ. Nah, kejadian kemarin di Kopo di Bandung itu ada yang lagi iniin motor, nyetater motor, digigit kobra. Nah, yang naik motor ini tetap melakukan nyetater motornya apa segala macam gitu. Memang mau ke rumah sakit gitu, tapi maksudnya jadi akhirnya kan rusak lah, maksudnya harusnya dia diem minta tolong lah, tolong anterin saya atau gimana ke rumah sakitnya. Dianya nggak boleh bergerak, nggak boleh lincah, nggak boleh, masih bisa jalan, iya saat itu masih bisa jalan, tapi racun itu menyebar ketika terjadi kontraksi karena ada di kelenjar getah bening gitu. Kelenjar getah beningnya nggak boleh bergerak, nggak boleh terkontraksi. Ini tolong mohon dikoreksi. Ya, kemudian untuk mencegah dan penanganan tadi ya, mencegah kebersihan lingkungan. Jadi intinya adalah ular itu mencium bau mangsanya itu lewat lidah. Dia hanya jaraknya 2 meter 3 meter, dia bisa mencium gitu. Nah, dia akan ngejar tikus itu masuk ke dalam ke dalam ruangan, ke dalam rumah. Itu mengejar tikus sebetulnya, atau kadal atau kodok.
itu akan ngejar. Nah, itunya cukup dibersihkan aja gitu. Kemudian di sela-sela pintu dikasih pengharum, misalnya apa ya, Wipol lah misalnya apa. Dan kemudian kalau ngepel, kan biasanya kalau ngepel lantai aja nih. Tikus itu pipisnya di sini. Tikus itu di dinding yang paling bawah itu tikus itu pipis. Nah, sekarang kalau ngepel gini, ngepelnya naik apa ya agak naik. Sebetulnya kalau ada yang kenal sama ekoenzim, pakai ekoenzim disemprot. Ekoenzim itu meluruhkan. Nanti kalau ada yang belum tahu ekoenzim, saya boleh cerita lagi soal ekoenzim itu apa. Mau buah lah. Ya seperti itu. Keren. Dan tadi sebetulnya ini sebetulnya teknik-teknik kalau kita tidak punya alat-alat profesional. Kalau saya kan memang sudah membekali diri saya dengan alat-alat profesional ya, ada hook, ada gripper gitu. Kita juga ngajarin penduduk gimana caranya seolah-olah masuk ke dalam rumah itu kita nggak ada alat, kita punyanya cutil buat masak, adanya gagang sapu gitu, adanya botol gitu, ada toples kerupuk gitu. Itu biar bisa nangkap gitu. Nah, sebetulnya lebih ke sana gitu ya. Ini sebetulnya filenya banyak gede, tapi kayaknya saya nggak akan sanggup untuk cerita semua. Kita lebih baik ke diskusi aja gitu ya. Ini nanti mangga saya share aja untuk misalnya ada komplain ada apa. Jadi moga-moga dari sini makin mengkristal sih bagaimana kita cara menyelamatkan manusia, hewan dan lingkungan. Gitu aja, Kang. Mangga saya. Hatur nuhun, Masya Allah. Diskusi. Betul Kang Luki atur pisan jazakumullah khair. Menarik dan ini udah ada 2 pertanyaan. Ini karena waktu saya langsung ke pertanyaan. Ini salah satunya dari tadi yang saya cerita ya, Ustadz di NTT ini, Ustadz Nafrikol. Masih online kah Ustadz Nafrikol? Kemarin saya ke sana, terus sepulang dari sana ada santri yang digigit ular. Ini jaringan di sana juga kurang stabil gitu Kang Luki, jadi mohon maklum. Mungkin beliau sedang terlempar. Tapi kalau Ustadz Nafrikol ada, langsung sapa ya Ustadz. Boleh. Oke, ini saya bacakan dulu. Jadi nimba, ini ada nama latinnya nih ya. Ada nama latinnya. Apakah daun nimba mampu untuk mengobati bisa ular? Ini Kang Luki, pertanyaannya begitu. Dan bagaimana penanganan pertama ketika digigit ular? Tadi sudah dijelaskan sama Kang Luki. Demikian juga apakah ular takut sama garam? Tadi sudah dijawab ya, tidak takut ya. Mungkin tadi jaringan pas sedang hilang. Jadi jangan pakai garam, tapi tadi pakai wangi-wangian ya. Nah, ini dari 3 pertanyaan ini, mungkin tadi daun nimba. Mungkin Kang Luki dengan pengalaman juga di Wanadri, gimana tuh daun nimba tuh Kang Luki? Daun nimba itu sebetulnya punya racun rendah, Kang. Jadi itu belum juga diteliti untuk pengobatan ular dan di kita belum ada penelitiannya itu. Tapi versi WHO itu yang saya cerita tadi yang di atas. Jadi diimobilisasi gitu. Diimobilisasi, kemudian kalau cara apa ya istilahnya tradisionalnya yang beberapa orang instruktur saya selamat itu dengan air panas itu. Ada beberapa guru saya yang kembali dia dari Siuk Indonesia, pendirinya Siuk itu pakai jarum suntikan yang steril ditusuk 3 kali, kemudian dikeluarkan. Itu juga masih ada kemungkinan di sana. Nah, dikeluarkannya dengan cara ditekan aja, aspirasi. Ditekan saja. Karena tadi kan kita biasanya nggak siap digigit gitu maksudnya. Persis. Nggak ada alat yang ini gitu, nggak ada alat yang langsung bisa, nggak jarang gitu. Jadi hanya dikeluarkan manual. Jadi yang alat-alat yang ada di kita itu biasanya air panas itu ada, terus tadi ya pelepah pisang dibebat gitu ya, diimobilisasi gitu. Untuk imobilisasi ya. Atau Kang sekarang kan mungkin relatif lebih banyak juga nih di masyarakat orang suka bekam segala macam gitu. Itu pakai bisa ya Kang? Bisa pakai alat bekam bisa, pakai alat bekam bisa. Betul. Hanya daripada disedot mulut tadi ya Kang. Betul, tapi kebanyakan area gigitan itu area yang lekuk-lekuk, kayak jari gitu, kayak tangan agak sulit gitu. Ya. Kalau di gini kan ngebekamnya susah gimana? Sulit, betul. Kalau di area ini mah masih inilah, ya tadi lah balik lagi. Kalau bisa dikeluarkan, alhamdulillah. Tapi
kayaknya masih jarang gitu. Nah, Iya, tadi iya, saya mau iya. nambahin kan ular itu terganggu penciumannya dengan harum-harum. Nah, di rumah kita bisa nanam pepohonan atau Yang herbs wangi. yang harum-harum kayak rosemary, tanaman rosemary. Carilah rosemary. Kalau di Bandung memang nggak ke sini. Saya punya banyak rosemary, ada sereh dapur, sereh wangi. Itu bukan menakuti tapi jadi si ular teh mencium wanginya, dia kehilangan bau mangsanya gitu. Mengganggu. Iya. Jadi nggak nyaman Mengganggu dia. jadinya. Jadi sini mah susah nyari mangsa gitu. Dia nggak akan pergi ke Iya, rumah yang iya. harum gitu. Subhanallah. Iya, Kang. Iya, Kang Luki. Ini tadi selain Ustadz Nafrikol nih masih ada juga Ustadz Syukur ini dari Pulau Lembata NTT ini. Masya Allah. Ustadz Syukur Moga-moga kalau saya ada bisa yang ke mau, sana. oh iya, nanti sama saya, Kang. Amin. Saya ajak, Kang. Nah, Ustadz Syukur kalau mau ada yang ditanyain nih, Ustadz Syukur boleh sambil open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Ustadz nih guru ya, Ustadz Syukur ya. Iya. Barakallah. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak nih Ustadz mumpung ketemu Kang Luki? Ini tadi sempat dengar ya, alhamdulillah penjelasan dari Dokter Luki luar Bukan biasa. dokter saya. Iya. Pak Luki. Pak Luki ya. Ya, jazakallah atas ilmunya, maksudnya ilmu Amin. bagus tentang ular ini, karena kita ini kan sering ketakutan, dan di rumah kita juga sering banyak tikus, banyak ular, ya, seperti itu, sehingga tadi saya memang dalam perjalanan. Iya. Tadi pakai helm ya, saya lihat. Ya, hanya sempat berhenti sejenak untuk mendengar itu, sehingga luar biasa. Hanya saya belum bisa bertanya. Nggak apa-apa. Tapi tadi tanaman yang wangi-wangian di NTT atau di Pulau Lembata, mungkin Ustadz Syukur apa tuh yang banyak di sana, Ustadz? Kita di sini kemangi ya. Kemangi bisa ya. Kemangi lumayan bisa. tuh ya. Kemangi lumayan bisa, ya Pak Luki ya. daun pandan bisa gitu. Daun pandan ya. Kalau misalnya ada kemungkinan rumah dimasuki. Jadi gini, akan kita semua. Ya. Musim hujan itu musim menetasnya telur ular. Musim hujan ini pasti banyak ular keluar nih, karena lagi ini. Yang pertama musim menetas, yang kedua musim kebawa hanyut. Jadi migrasi. Selalu konflik dengan manusia itu terjadi ketika ada migrasi gitu. Migrasi sengaja nggak sengaja itu pasti ada konflik. Jadi, ularnya itu berusaha cari tempat yang selamat, masuklah ke rumah kita, masuk ke dalam sepatu lah, ke apa segala macam. Jadi musim hujan sekarang ya lebih hati-hati lagi. Lebih waspada. Baik. Baik, atur nuhun. Ya, Ustadz, jazakallahu khair Ustadz, silaturahimnya Ustadz, mudah-mudahan bisa silaturahim tuh sama Kang Luki langsung. Moga-moga saya bisa ke sana. Mudah-mudahan. Nanti saya Januari rencana berangkat Kang Luki. Ajakin saya tuh. Iya. Ya, Ustadz, atur nuhun, syukran. Berikutnya nih dari Teh Kiki. Teh Kiki ini psikolog tetangga saya nih, Teh Kiki. Kalau mau langsung open mic boleh, Teh Kiki, biar berinteraksi langsung. Beliau ini senang snorkeling nih Ustadz. Jadi sambil nunggu Teh Kiki ya, saya bacakan. Sekali lagi Teh Kiki kalau mau langsung ngobrol silahkan. Jadi ini beliau keluarga tuh pernah ketemu ular di laut nih karena sedang snorkeling. Pertanyaannya, kalau di laut nih apakah semua berbisa atau tadi persentase berbisanya lebih banyak daripada yang di darat begitu, dan kalau sempat digigit ya apalagi di laut imobilisasinya ya tentu sulit ya. Lebih sulit ya. Baik, silakan Kang Luki yang kebetulan juga punya hobi di laut nih, sama-sama suka di laut nih. Saya dive master yang lagi ngambil waktu itu ya, qadarullah lagi ngambil instruktur, tapi kemudian rencana Allah sama rencana manusia lain. Tapi intinya gini, di laut itu ya bahaya, lebih termasuk klasifikasi berbisa tinggi. Ketika udah digigit tadi floating gitu, kalau udah bisa ngambang gitu ya, snorkeling iya, pastikan floating. Minta tolong sama teman, saya nggak bisa bergerak, saya digigit ular, maksudnya minta tolong ditarik menjauh dari ular. Jadi kita harus identifikasi dulu ularnya kemana. Nah biasanya ular-ular ini kalau di laut itu ada di batu-batu karang.
Dia bersarang di batu, bukan bersarang ya, dia ininya pokoknya ke batu karang. Dan ular laut itu termasuk ular yang dia punya apa ya, punya rute khusus gitu. Dia akan berenang ke situ, balik lagi. Itu biasanya ular laut itu seperti itu. Jadi dia biasanya nggak pindah-pindah, area teritorialnya di situ ya di situ aja. Nah, ketika digigit tadi tetap jangan bergerak, jangan bagian yang misalnya kaki, ya kakinya diam, tapi yang kan tangan masih bisa, yang lain gitu. Dan kemudian kadang-kadang ketika digigit ular berbisa itu nggak langsung sakit banget, enggak gitu. Kadang-kadang bahkan nggak berasa gitu. Kadang-kadang nggak berasa, tapi kok ada yang aneh, kok tiba-tiba keluar darah gitu. Nah itu yang kemudian harus, waduh, ternyata ada ular, kasih tahu ke temennya, awas ada ular laut, tapi tolong tarik saya gitu. Floating. Dan tadi moga-moga ketemu air panas, ketemu cara imobilisasi di pantai terdekat. Iya. Kalau di NTT itu di lautnya ada ini, Kang, jadi ada mata air di dalam laut, itu tuh panas, Kang. Masya Allah. Oh langsung aja ya. Langsung aja minta. Ada itu di di pulau tempatnya Ana tuh, di tempatnya saya tuh. Oh iya, Ustaz Syukur ya. Di langsung Ustaz ambil Syukur. Suhu 80, 90 udah cukup untuk melukai, mematangkan si fenomnya itu. Iya, sangat bermanfaat tuh infonya Kang Luki ya. Jadi kalau kena ular di laut, deketin ke mata air panas yang di dekat di laut itu. Jadi di dalamnya Kang, di dalam lautnya itu air panas keluar. Baik, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Beta di Kudus tentang apa ini? Snake root ya. Untuk usir ular. Apa ini berarti akar ular ya atau gimana ini? Gimana Kang? Mungkin tahu Kang. Jadi sepanjang pengetahuan saya, ular itu hanya terganggu penciumannya. Ular itu punya kulit yang terbentuk dari chitin. Chitin itu kayak kuku lah gitu. Jadi dia dikasih ijuk nggak akan ngaruh. Ada tadi pagi saya baru dari Kota Baru Parahyangan, ada teman yang minta diinin karena ada ular kobra di rumahnya. Dia kasih ini ijuk di setiap pojok. Kata dia ini dari teman saya, ijuk itu katanya menyakiti ular. Kulit. Jadi ular tidak akan tertusuk sama ijuk, ular tidak nggak ngaruh sama garam. Kalau saya lagi edukasi, saya bawa garam, ular saya suruh jalan di garam itu ya cuma cuek gitu, santai gitu, nggak ngaruh gitu. Kemudian pakai belerang itu baunya akan mengganggu ular beberapa saat, tapi badan ular itu akan melewati belerang dengan tanpa luka gitu, tanpa ada ini gitu. Nah, saran saya di rumah bikin, misalnya ada area-area, kita kan rumah, jadi gini, manusia itu yang bikin rumah di area migrasinya ular. Jadi bukan ular yang ke rumah kita nyari ularnya makan, ya. Bukan salah ularnya. Kita yang bikin kebun, bikin rumah. Sekarang semua area kebun juga jadi rumah gitu. Itu area migrasinya ular. Nah, kalau kita ada kayak rumah saya, sebelah rumah saya ini langsung hutan ya. Jadi saya pakai ada pagar, namanya repelen. Pagar repelen ini saya tanamin dengan serai wangi, serai dapur, sama rosemary, sama herbs lah. Saya punya thyme, punya oregano gitu. Mereka mengganggu penciumannya ular. Itu aja yang sebetulnya yang saya tahu gitu. Saya belum tahu ini yang snake root saya belum coba ya. Saya belum coba. Iya. Baik Kang Luki, hatur nuhun. Berikutnya ini terima kasih penjelasannya Kang Luki. Angkat tangan ini, Teh Syifa. Oh ya, Syifa ya, Teh Syifa silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Teh Syifa? Ini di Antapan nih. Teh Syifa ya, tetangga saya nih. Silakan Teh. Nah, ini kan saya punya saudara ya. Jadi awalnya kan di Antapan itu tuh persawahan banget ya, banyak ular-ular gitu. Nah, kebetulan si saudara saya itu dulunya teh hamil. Nah, terus si suaminya teh suka ngebunuhin ular. Terus ada tetangga bilang gini, cenah, tong maihan orai, cenah kayak anaknya juga orai. Nah, kebetulan sekarang dari kecil sampai sekarang betul ya, maksudnya teh si kulitnya teh kayak ular, terus berganti terus gitu si kulitnya. Terus dokter kemana-mana itu nggak sembuh-sembuh.
Dan sekarang dia udah menikah aja gitu. Nah, itu teh gimana? Itu teh apa karma atau gimana gitu? Jadi ada mitos-mitos, Iya, non. ada mitos-mitos ular, Teh Siva. Berkatu. Halo, tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Kang, terdengar. Tes. Jadi ada mitos-mitos. Terdengar Kang Luki. Ada mitos-mitos. Katanya tadi ya, kalau ngebunuh ular nanti anaknya dan itu mitos. Itu mitos. Itu nggak ada sama sekali. Tadi saya juga ketemu beberapa orang yang saya sembuh Pak dikasih batu katanya, ditempelin batu ular katanya. Itu ketika diperiksa apanya batunya batu biasa gitu. Saya percaya ada makhluk lain, ada jin, ada apa yang bisa disuruh oleh manusia untuk membantu menyembuhkan. Tapi saya tidak pakai itu. Saya kalau digigit ular ya ke rumah sakit, itu maksudnya gitu. Ada jampe-jampe, ada apa. Ini punten saya ada YouTuber yang pernah masuk ke TV juga yang memang pakai jampe gitu. Dia nggak akan pernah digigit ular gitu. Jadi ketika ketemu juga, wah ini mah jangan dilakuin ya Ki, cina saya gitu yang melakukan ini karena saya mau ada jampe-jampe. Nah, saya tidak melakukan itu, saya tidak punya jampe-jampenya. Dan ular itu ketika dibunuh ya sekedar mati. Gitu ya. Ada yang bilang ketika dibunuh matanya masih bisa ngerekam, nanti teman-temannya datang apalin siapa yang ngebunuh, nggak ada kasus itu. Nah, yang saya minta memang kita secara sadar mengetahui bahwa ular ini ternyata berguna buat lingkungan, berguna buat kesehatan. Sebetulnya dokter-dokter lebih mengerti bahwa banyak zat yang dihasilkan dari venom ular yang bisa jadi kayak obat penahan rasa sakit, obat kanker, dan bla bla bla. Empedunya jadi apa? Oh, itu sebetulnya banyak banget manfaatnya. Makanya jadi logo apa sih tadi? Farmasi lah. Itu karena memang dari dulu sudah terkenal ular itu ada ininya, ada manfaatnya gitu. Hanya takut saya belum selesai kita teliti, ularnya udah habis gitu. Dan tadi kalau masif ular dibunuh ya kita belum selesai penelitian. Para peneliti mudanya belum sempat neliti, udah habis gitu si ular. Saya takutnya seperti itu gitu. Jadi saya berharap tolong bantu jaga lingkungan karena tadi kita kita itu jadi khalifah di muka bumi gitu. Jadi kita itu harus mengayomi semua makhluk ya kayaknya. Ya, betul. Jadi jangan main bunuh, hak kita apa main bunuh gitu. Iya. Sama Allah dikasihnya kuasa untuk membunuh ya bisa, kita dengan mudah pakai kayu gede jebret mati gitu. Tapi ular itu lari kok ketemu kita, insya Allah. Subhanallah. Baik. Kang Luki atur nuhun. Ini terakhir nih, Iwan punten ya. Langsung ke Dokter Kadarsyah ya karena waktu ya. Nanti ngobrol lah kita ke Kang Luki aja. Siap. Silakan Dokter Kadarsyah. Masih mute Kang? Oke. Ya silakan. Kalau dengar cerita tadi wangi ya. Kalau wangi sekarang di rumah saya di depan ada rosemary. Jadi saya di belakang nanti saya tanam rosemary. Kemudian kalau ngepel mungkin kita tambah lisol ya atau wipol ya. Oke. Nah, kemudian kalau bercamping kalau garam nggak bisa, gimana kalau kita tumbuk itu aja apa? Kapur barus. Wah, betul. Ya. Jadi gini, sebetulnya punten. Ini udah pertanyaannya udah punten. Ya. Pertanyaannya udah belum? Sebentar, itu pertama ya yang kapur barus. Kapur barus. Kemudian yang penting imobilisasi ya, imobilisasi. Mungkin nggak Kang Luki kita cantumin di Ikra sama nomor handphonenya kalau misalnya digigit bisa telepon ke Kang konsultasi gitu ya. Ya, misalnya itu. Apalagi tadi kapur barus, nomor telepon kita umumin, mobilisasi, kemudian itu Kang Pamungkas mungkin pekerja kita ke sana ke Cimahi, harus main sama lihat ularnya kan sudah dilatih ularnya gitu. Iya. Itu aja ya. Makasih banyak ya. Saya izin jawab ya. Silakan. Jadi tadi ya rumah halamannya dikasih tanaman-tanaman yang wangi dan itu juga dengan syarat rajin dipetik, rajin dilukain.
ketika Oh, iya, tanaman iya. dilukai teh Oh. harumnya lebih nyereng gitu, Keluar lebih. ya. Kalau tanaman biasa Coraide itu ya dia nggak akan ngeluarin bau gitu. Kalau rajin dipotong, rajin dipanen itu ular akan terganggu. Itu satu. Subhanallah. Kemudian cara yang terbaik di rumah itu memang pakai kapur barus. Betul pisan. Itu saya lupa untuk cerita gitu. Pojok-pojok ada celah-celah yang antara kasur gitu misalnya, di kasur masukin aja kapur barus gitu. Terus Subhanallah. di antara sela-sela pintu depan gitu, pintu belakang itu dikasih wipol. Iya. Gitu. Ya, Itu sebenarnya betul. bagus banget. Yang berikutnya adalah nomor telepon boleh banget, Kang, tapi Ya. saya lebih ngerasa ini kalau saya diundang ke sana, akan bikinin acara, ada petani-petani, ada kelompok tani, Oh iya, boleh. ada orang-orang desa yang Ya. suka ketemu ular apa segala macam. Karena ini dengan mudah saya bawa ular saya. Iya. Saya hanya punya 2. Kalau memang rezeki ada lagi yang mau belajar khusus, saya moga-moga kita bisa kolaborasi ngedatangin si instruktur saya karena dia punya hampir 100-an lebih jenis ular hidup. Maksudnya bayarin tol, bayarin bensin gitu ya untuk ke Bandung gitu ya, kita kasih tempat nginep sehari gitu. Kita bikin kelas yang sekalian cara ininya gimana gitu. Sebagai perwakilannya saya bisa gitu. Tapi instruktur aslinya ada gitu. Ya. Sebetulnya Nah, boleh banget kan. Jadi nanti karena kita sudah terbuka tolnya, Kang Pamungkas, bisa kita jadwalkan tahun depan awal lah. Boleh. Ya. Terus petani-petani atau siapa yang di sana. Kelompok Kemudian tani gitu kelompok ya. tani. Ya. Dulu waktu saya di Jakarta kan jaga-jaga nih rumah sakit mana, ternyata nggak semua rumah sakit punya ABU itu. Betul. Jadi Antidotum ular. anti bisa ular itu. Ya kan? Jadi saya identifikasi yang jelas di Jakarta itu Tarakan ada. Jadi RS Tarakan ini apa-apa. Udah kalau yang RS dekat-dekat saya waktu itu nggak ada gitu. Jadi mungkin kita pun mesti identifikasi rumah sakit Sumedang ada. Kalau enggak kita beliin aja. Walaupun hanya untuk beberapa ular kan. Tapi kalau ularnya tepat kan selamat kita. Betul. Dan tadi Dok, semoga berkenan misalnya ini ke anak-anak yang baru masuk di fakultas gitu kedokteran sekedar pengenalan gitu. Caranya gimana gimana? Mungkin gitu bisa. Iya, boleh. Bisa nanti ya. Lewat itu anak-anak beasiswa kita, Kang. Iya. Minta sama Akbar ya. Akbar ya. Iya. Oke. Iya, bagus sekali, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Kang Luki. Iya. Turnuhon, Kang Luki ini Masya Allah silaturahimnya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin. Juga Akang Teteh semua yang menyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah jadi pahala juga buat kita semua. Amin. Karena waktu juga yang sudah lewat nih dari jam 5 tanpa terasa 1 jam ngobrol-ngobrol sama Kang Luki. Kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita sambung silaturahimnya dan mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih luas. Kita ada sesi khusus begitu. Yap. Tadi juga sempat disinggung soal ekoenzim, kita pernah bikin juga ya, Kang Kadar saya sama Iwan udah dan sudah pernah bikin gitu ya. Ya alhamdulillah. Mungkin nanti ada hal-hal lain juga yang bisa kita lebih dalam untuk bisa bekerja sama ke depannya. Hatur nuhun, kita cukupkan sekian. Alhamdulillah. Boleh foto dulu nggak, Kang? Boleh foto? Kita foto dulu. Oke. Oh iya. Foto bersama dulu. Silakan. Ya. Iya boleh dibuka anonymous Ustaz Syukur. Boleh, mangga. Wah Iwan kok kayak gitu mukanya Wan? Kenapa? Ya oke. Ibu bisa dibuka. Kang Erik juga dulu. Bergabung nih alhamdulillah. Ya, ini sudah ada beberapa yang on cam ya Dok. Saya izin. Iya, silakan. 1, 2. Saya lupa, siapkan senyum terbaiknya, Bapak Ibu. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Mohon semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga.
Nuhun. Nanti linknya saya share ya, udah ke Kang Iya, Hadar iya. saya. Iya, Iya, iya. Nuhun, Mohon nuhun, pisan Kang. saya izin live. Ya, Ya, Mangga. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Silmi masih ada? Teh Silmi, Masih ada, Dok. tolong bikinkan itu ya poster untuk busa ular. Oh, baik, Dok. Ya, Buat Kak. Buat nanti. ya imobilisasi, kemudian enggak pencegahan dulu wangi-wangian, tanaman wangi atau wipol atau lisol, kemudian kamper, ya kan? Yang kedua imobilisasi, yang ketiga air panas, ya udah air panas saja. Yang keempat kontak paluki, ya supaya dapat penjelasan. Foto ularnya kalau ada ya, foto ularnya, kontak paluki, kemudian cek di Rumah Sakit Sumedang ada anti bisa ular nggak, telepon. Oh, iya, Kalau Dok. ada yang menangani yang dekat kita kan, Rumah Sakit Sumedang. Kalau di Antapani rumah sakit mana yang ada anti bisa ular? Ya. Itu mesti dicek yang dekat-dekat kita aja, Antapani, Sukajadi, terus mana lagi ya? Kita tiap Paseh ya. Paseh. Kalau nggak ada anti bisa ular kita beliin aja, ya supaya jangan sampai ada yang meninggal. Ya gitu Siap, aja ya. Dok. Ya. Siap, Terima Dok. kasih ya. Iya, sama-sama, Dok. Hatur Sama nuhun. saya live. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.